doang, nggak bisa mijat orang lain. Ini kan terjadi persoalan ini. Nah ini kan juga artinya kalau yang saya menerapkan tentunya ya tadi seperti kejantanan dan lain sebagainya itu tentunya hanya itu yang bisa kita terapkan pada orang lain. Nah ini tentu ada ketika pelatihan ini nanti saya ikut pun juga tidak hanya fokus pada sisi tadi saja, tapi kalau anak kecil ya kita harus menjaga ini ya Bunda ya, karena itu bukan muhrim kita, itu kan mau megang nanti salah pegangnya malah suaminya marah gitu kan. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan. Kemudian satu lagi, bukunya Bunda, kalau bukunya Bunda itu sudah dicetak terbit, mungkin kami bisa baca-baca dulu, pesen dulu, baca-baca, nanti ketika mengikuti Bunda memberikan materi kan lebih enak itu. Ya, tunggu aja grand openingnya ya Pak. Oh ya, Karena terima kasih Bunda. ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya, kadang-kadang memang kita menjadi seorang praktisi ini memang kalau bagi saya ya, memang kita harus tahu batasan-batasannya. Nah, pijat perut ini diantaranya yang paling sensitif ya, ketika kita melakukan pijat perut pada lawan jenis kita ataupun yang bukan mahramnya atau muhrimnya gitu ya. Nah, di sini Bapak penanya tadi, ketika memang darurat ya, itu insya Allah tidak apa-apa Pak. Didampingi oleh istri ataupun tapi gini Bapak, kalau bagi saya belajar ilmu itu tidak memandang kamu laki-laki atau perempuan. Belajar ilmu itu tentang ilmu. Kamu muda atau tua. Karena kan sudah disunahkan bahwa kita wajib belajar sampai mati. Istilahnya sampai seperti itu. Dan kita sampai Cina. Nah, itu istilahnya kan. Jadi bagi saya tidak ada salahnya Bapak gali ya. Tidak harus, siapa tahu nanti anak perempuan kita atau cucu perempuan kita atau cicit buyut kita nanti akan mengalami masalah yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada perempuan. Jadi kita bisa menanganinya dengan baik gitu Bapak. Tentang buku insya Allah nanti setelah ini insya Allah, karena masih ada beberapa yang harus saya revisi ya. Dari kemarin yang sudah jadi, ada kami revisi dulu. Kami sandingan dengan tim-tim kami yang insya Allah akan segera terbit. Gitu Pak Gih. Ya, ada lagi barangkali pertanyaan? Kita buka. Pak Ikhwan. Pak Ikhwan gimana? Saya kan punya pasien hampir 90% itu asam lambung. Bagaimana cara pemijatannya gitu? Bagaimana cara pemijatan tentang asam lambung? Kita cari dulu Pak, penyebabnya asam lambungnya itu dari mana? Nah, baru kita eksekusi. Kalau penyebabnya asam lambung atau sakit lambungnya itu dari emosional yang kejebak, kita atasi dari sininya Pak. Ulu hati kita tekan pelan-pelan, kita usap-usap pelan-pelan ke bawah sampai perut gitu ya. Coba dilihat di situ pas di 2 jari dari ulu hati itu terasa keras apa tidak? Ya, ulu kita coba diraba, semuanya raba, ada ulu hati kita, kira-kira 2-3 jari dari ulu hati kita itu terasa keras apa tidak? Kalau di situ terjadi pengerasan, maka itu penyebabnya adalah dari emosional yang terjadi. Jadi punya unek-unek tidak tersampaikan, cintaku tidak tersampaikan padamu, loh Pak, cerita lagi. Maka di situ harus kita kita apa ya, stimulasi
kita usap-usap ya sampai daerah tersebut mengalami bukan lunak tapi nyaman. Ya, setelah itu kita tarik ke bawah terus sampai dari pusar kira-kira 1 jari, kita tarik lagi ke samping kiri ya, samping kiri di bawah tulang rusuk. Nah, lihat tulang rusuk kita ya Pak Ivan. Nah, itu kita tekan pelan-pelan, diusap dulu pelan-pelan ya. Setelah itu kita pastikan di area tersebut ada yang mengeras atau tidak. Ketika di area tersebut terjadi pengerasan ataupun ada otot yang mengalami stagnasi atau tugas kita adalah menguraikan. Dengan lembut, tangan kita masuk sedikit, kira-kira berapa senti ya? 5 senti tidak ada ya. 2-3 senti masuk, kita urai. Ya. Nanti kita lihat video tutorialnya ketika kita ikut pelatihan. Ya. Gitu Pak Iwan nggih. Matur nuwun. Oh, tanya yang kalau di ulu hati, kalau di istilahnya ditutung ya, seperti beduk gitu. Bukan ditutuk, ditekan Pak, diusap. Kalau di suaranya seperti beduk gitu. Oh, lah itu berarti dia gangguan dari emosionalnya. Nah, ketika beliau gangguan pada emosionalnya, yang diterapi bukan hanya di situnya, Pak. Kita juga harus menerapi pada sistem yang berhubungan dengan hatinya, yang berhubungan dengan usus 12 jarinya juga, Pak. Jadi bagian usus juga dibeneri, bagian pencernaannya juga dibeneri. Karena seseorang yang kebanyakan makan karbohidrat, Pak, biasanya pikirannya nggak jelas itu. Apalagi yang makan lemak-lemak yang berkelebihan. Itu ya. Jadi itu diurai saja Pak, pelan-pelan diurai. Berarti dia kemungkinan besar beliau itu punya unek-unek. Kalau tidak itu diajak ngomong dari hati ke hati. Biarkan beliau itu curhat, dengan tinggal mendengarkan saja. Ya. Gimana Pak Iwan? Iya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Bu. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji Agus, saking Pemalang. Gimana Pak Gus? Kulo anggota enggal Bu, nuwun sewu. Nah iki daharan kulo perut weteng kulo niku terus setiap mal karena kedinginan Bu, tapi kembung sudah 10 hari lebih. Mohon pencerahannya Bu. Kembung apa tidak Pak? Kembung, tapi kalau saya ambil air wudhu itu megap-megap Bu. Karena saya habis kena COVID kurang lebih hampir 2 bulan Bu. Setelah sembuh munculnya napasnya sesak kayak gitu, padahal sudah sembuh. Ya, itu masih ada. Jadi secara teoritisnya Pak, penjenengan cari teman dulu. Ini saya sarankan untuk membuka jalurnya dulu Pak. Kalau jenengan ini memang sudah harus dibuka jalurnya, yaitu pijat limpatik dulu, didobrak dulu. Virus-virus yang masih bersarang di dalam tubuh Bapak itu harus dikeluarkan dulu melalui kelenjar. Setelah itu dipijat di area pembuangannya Pak, dibeneri dulu. Pembuangan padatnya. Di sini, di sisi sejajar dengan punting susu kita tarik ke bawah. Kira-kira 3 jari dari pusar kita itu kan sejajar punting susu ya Pak ya. Coba di situ di area situ ditekan, pelan-pelan saja tekannya.